Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat datang kembali di dalam kelas kuliah umum etika dan moralitas. Nah, ini kita akan tetap mulai meskipun mungkin yang hadir masih sedikit ya. Pada pertemuan hari ini, seperti yang disampaikan minggu lalu oleh Bapak Denny Boy Saragi, bahwa hari ini materi yang akan dibahas oleh Bapak Denny Boy adalah tentang euthanasia. Dan untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, saya meminta kesediaan Ibu Fani untuk membuka di dalam doa. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar. Ya, baik, saya akan pimpin doa secara Islam, yang lain boleh mengikuti sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyina ba'da. Segala puji milik Allah. Kami memohon pertolongannya dan mohon ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalku. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fani. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Denny Boy untuk memberikan materi pembelajaran pada hari ini. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada sore hari ini. Saya melihat beberapa sangat setia mengikuti acara kita ya. Coba kita hari ini saya ingin langsung aja kepada tema kita karena cukup banyak ini pokok bahasan kita. Nanti di akhir akan kami kirimkan kuisnya bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk mendalami topik ini ya. Oke. Baik, saya langsung aja kepada topik bahasan kita ya. Jadi pertama-tama saya hanya inginkan lagi bahwa hari ini tema kita adalah euthanasia, dan minggu depan kita akan membahas tentang teknologi cloning dan bayi tabung, serta kuliah kita yang terakhir adalah mengenai AI ethics ya. Jadi dua tema yang sangat menarik ada di depan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tertarik untuk sama-sama kita belajar mengenai topik-topik ini. Nah, beberapa koreksi, saya bersyukur ada peserta kita yang kebetulan dari latar belakang hukum memberikan masukan bahwa pada slide yang sebelumnya itu tertulis Undang-Undang Nomor 23, yang benar adalah Undang-Undang Nomor 36, dan tertulis juga di Permenkes 3 2014 yang seharusnya Permenkes 3 2016. Nah, ini sudah saya koreksi dan PDF yang lebih baru juga sudah dimasukkan ke UVC. Bapak Ibu silakan mendownload koreksiannya, ada di sini. Juga sesuai dengan masukan dari teman dalam diskusi yang lalu, saya sudah juga merubah foto sehingga fotonya tidak lagi mungkin menyinggung ya saudari kita yang sudah kembali ke sisi Tuhan, sehingga dalam PDF-nya juga sudah saya masukkan ke UVC sehingga nanti bahan yang baru tidak lagi masukkan foto dari dari tokoh yang ada dalam pelajaran yang sebelumnya. Nah,
sebagai ringkasan, saya hanya ingin ingatkan kembali bahwa kita merujuk kepada satu teori di mana ada 6 pertimbangan yang berhubungan dengan pertimbangan moral, ya. Dan hari ini terus terang ya, saya juga sebenarnya agak sulit ini membahasnya karena ini dibahas dalam 4 kali pertemuan ya waktu saya mengajar, dan sini hanya 1 kali pertemuan. Jadi saya harus membatasi sehingga hari ini kita mungkin membahas tentang definisi, kemudian aturan di Indonesia dan dasar-dasar nilai-nilai Kristiani terhadap sikap kepada euthanasia. Bapak Ibu, bagi yang ingin ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Oke, jadi pertama begini. Euthanasia ini adalah satu masalah yang sangat kompleks. Ya, jadi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan di sini maka menyelesaikan semua persoalan. Tetapi saya yakin saya akan menyiapkan Bapak Ibu untuk bisa memiliki sudut pandang dan informasi yang akurat mengenai masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada banyak aspek yang terlibat dari segi medis, dari segi hukum, dari segi teologi, dari segi etika, sosial dan personal. Ya, jadi kita lihat sebenarnya para dokter pun nggak gampang ketika mereka melakukan euthanasia ini. Ya, mereka juga manusia kan. Jadi mereka juga punya hati nurani dan mereka juga sadar bahwa ketika mereka menginjeksi seorang pasien dan dia tahu bahwa itu adalah menghantarkan dia ke alam maut, maka sebagai manusia dia juga tidak mudah menghadapi masalah itu. Ada depresi, stres juga ya. Dan juga dengan orang itu sendiri dan keluarganya. Jadi ini melibatkan emosi yang sangat mendalam, juga menyentuh misteri dasar kemanusiaan kita ya, karena ini soal hidup dan kematian. Ya, juga ini persoalan yang dilengkapi dengan penderitaan. Jadi euthanasia ini adalah pergulatan orang-orang yang menderita. Jadi sehingga ini bukan masalah yang gampang, gitu ya. Dan terus terang ini kasus etika yang jauh dilematis dibandingkan kasus etika yang lain. Mungkin kalau dibandingkan mana lebih dilematis euthanasia daripada aborsi, mungkin lebih dilematis adalah euthanasia. Ya. Jadi persoalan ini makanya melibatkan keputusan pribadi dan juga diharapkan kita bisa bijaksana dalam menyikapinya. Ya, meskipun nanti di Indonesia undang-undangnya lebih tegas daripada faktanya yang ada di luar negeri. Ya. Nah, euthanasia ini berasal dari kata Yunani ya, eu dan thanatos. Ya, eu artinya baik, thanatos artinya kematian. Jadi kalau waktu film Marvel yang lalu Thanos ya, Thanos itu artinya kematian juga ya. Jadi eu thanatos. Jadi ini artinya adalah kematian yang baik ya. Dengan kata lain, dia sering juga disebut sebagai mercy killing. Ya, mercy killing. Jadi dia tetap juga killing, itu membunuh, pencabutan nyawa, tetapi mercy ya, berdasarkan belas kasihan. Jadi ini dua kata yang agak kontradiktif sebenarnya ya, killing and mercy gitu ya. Nah, maknanya adalah begini. Euthanasia itu adalah pembunuhan. Ya, jadi mau nggak mau ya harus diterima bahwa euthanasia itu adalah pembunuhan, ya, baik secara sengaja sehingga disebut intensional, ya, bukan nggak ada tidak sengaja ya, pembunuhan secara sengaja, ya, jadi euthanasia itu pasti secara sengaja, tidak ada yang kalau tidak sengaja itu bukan euthanasia, ya, jadi melalui sebuah tindakan atau action atau sengaja menghindari tindakan atau omission. Ya, baik action maupun omission, ya, menghindari tindakan yang secara intensional menghadirkan kematian, itulah euthanasia. Ya, dan ini dari seseorang ya yang kehidupannya dianggap tidak layak untuk diteruskan, ya, not worth living, ya, dianggap tidak layak untuk hidup lagi, ya, itu makna euthanasia. Nah, euthanasia ini bisa dilihat dari perspektif dokter dan juga perspektif pasien. Ya. Jadi kalau dari perspektif dokter ada yang disebut dengan euthanasia aktif dan ada yang disebut dengan euthanasia pasif. Ya. Euthanasia aktif adalah dokter secara sengaja melakukan intervensi untuk
mengakhiri hidup seseorang, misalnya dengan menyuntikkan sedatif dalam dosis yang tinggi. Ya, ini namanya eutanasia aktif. Jadi secara aktif mengakhiri hidup seseorang. Ada juga yang disebut dengan eutanasia pasif. Ini adalah dokter menyebabkan kematian ya dengan cara menahan atau menghentikan pengobatan yang dibutuhkan untuk memelihara kehidupannya. Ya, jadi ini berbeda dengan letting go ya, tetapi ini memang secara sengaja tidak mengobati supaya memang dia bisa meninggal dunia. Jadi misalnya pasien yang sudah terminal misalnya gitu ya, jadi ada komplikasi pneumonia. Dengan pneumonia ini dia akan matinya akan lebih cepat ya, lalu dia sengaja tidak dikasih antibiotik sehingga dia akhirnya menjadi mati ya, jauh lebih cepat daripada ini. Jadi mungkin dalam sebulan ini nggak ada kematian, tapi dihadirkan kematian dengan tidak melakukan tindakan. Nah, dari segi pasien ada 3 jenis, yaitu eutanasia sukarela, jadi voluntary euthanasia. Nah, ini kematian terjadi karena pasien secara eksplisit ya meminta itu ya. Disebut juga dengan assisted suicide ya. Jadi bunuh diri dengan bantuan ya, atau physician assisted suicide ya. Juga ada eutanasia non sukarela ya, non voluntary euthanasia. Ya, ini adalah kematiannya ini adalah orang lain yang memutuskan. Jadi ada situasi di mana pasien tidak mampu lagi memberikan konsen, maka keluarganya memutuskan untuk mencabut nyawanya mewakili si pasien. Nah, itu disebut dengan non voluntary ya. Nah, ada juga yang disebut involuntary. Kalau involuntary ini memang agak sedikit lebih problematik ya. Karena apa? Ini seorang itu dibunuh bertentangan dengan keinginan eksplisitnya ya. Dia dengan jelas mengatakan dia tidak mau dieuthanasia, tapi kemudian oleh dokter atau keluarga lalu dia dilakukan eutanasia ya. Mungkin dia menyampaikan niatnya itu sebelum dia masuk dalam situasi yang tidak sadar gitu ya. Jadi ini termasuk tidak rela ya. Jadi ini di beberapa perbincangan tidak dianggap crime ya. Nah, beda dengan orang yang dibunuh gitu ya. Dia masih sadar tapi karena kalau ini dia mungkin sudah tidak sadar lagi, tapi sebelum dia tidak sadar dia sudah bilang saya jangan dieuthanasia ya. Nah, elemen utamanya adalah begini. Baik dia voluntary, non voluntary maupun involuntary yang dilakukan secara aktif maupun pasif ya. Semua eutanasia itu adalah pembunuhan secara sengaja ya. Jadi dia disebut juga intentional killing ya. Kenapa disebut demikian? Karena elemen kematian dibawa dalam sebuah proses yang sebelumnya tidak memiliki elemen kematian ya. Jadi perbedaan pentingnya perlu dipahami di sini bahwa menghentikan pengobatan yang dianggap tidak lagi bermanfaat kepada seorang yang sakit terminal atau terminal illness bukan eutanasia ya. Jadi menghentikan pengobatan ya. Jadi memang dia sudah akan meninggal dunia ya. Jadi mungkin kalau kasih obat hanya untuk prolonging aja ya. Memberikan obat anti nyeri atau painkiller kepada pasien yang sudah sekarat dengan akibat yang tidak diinginkan ini mempercepat proses kematiannya. Tetapi tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan, bukan untuk membunuhnya. Ini bukan dimaksud eutanasia. Ya, walaupun memang seolah-olah dia lebih cepat matinya gitu ya, tapi memang dia tidak membawa elemen baru ke situ. Ya, hanya mempercepat proses. Tetapi tujuannya yang paling utama tujuannya bukan membunuh, tapi untuk membuat dia tidak merasa kesakitan berlebihan. Ya. Mengintervensi proses pengobatan lebih lanjut dari pasien yang hanya berfungsi memperlambat proses kematian pasien, ya, tidak termasuk eutanasia, ya. Jadi dihentikan misalnya, ya. Jadi udahlah nggak usah diobati lagi, ya. Karena pengobatan ini bukan menyembuhkan, tapi hanya memperlambat proses kematian, ya. Itu bukan eutanasia. Dan yang terakhir kita lihat perbedaan prinsipalnya adalah merelakan atau mengizinkan, allowing kematian seseorang itu bukan eutanasia. Sedangkan menyebabkan seseorang mengalami kematian dengan alasan tertentu
seperti menghindari hidup yang tidak layak, itulah yang disebut dengan euthanasia. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Cukup jelas nggak arti euthanasia? Silakan kalau ada mau bertanya. Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Maaf, saya izin bertanya. Iya. Memperlambat proses kematian. Ini masih di kepala saya, dari tadi saya baca-baca materinya, memperlambat proses kematian. Itu kata memperlambat itu berarti kan waktunya bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Apakah di situ bukan ada unsur memperpanjang? Emang udah mau mati tapi diperpanjang gitu umurnya. Artinya mau apapun dia akan mati, tapi diperlambat, bukan euthanasia. Ya. Itu kata memperlambat ini yang buat saya bisa tolong penjelasan lebih. Ya. Terima kasih. Jadi ini hanya harus dibaca dari kalimat awal ya. Jadi mengintervensi proses pengobatan lebih lanjut yang hanya berfungsi memperlambat proses kematian. Jadi yang memperlambat proses kematian itulah proses pengobatan yang sedang ongoing. Ya. Jadi ada proses pengobatan sedang ongoing. Proses pengobatan ini memperlambat kematian. Itu ada. Ya. Nah, kalau itu dihentikan itu bukan euthanasia. Itu maksudnya. Jelas enggak? Masih bingung, tapi terima kasih untuk sementara. Iya, jadi dia mengintervensi. Jadi gini, yang saya coba jelaskan ya. Oke. Jadi yang begini. Jadi ini memperlambat proses kematian. Jadi yang disebut memperlambat proses kematian adalah pengobatan lebih lanjut dari pasien yang hanya berfungsi memperlambat proses. Jadi yang memperlambat proses kematian adalah pengobatannya itu gitu ya. Jadi ada pengobatan-pengobatan yang memang memperlambat kematian itu ada. Ya, di prolonging gitu ya. Jadi kalau itu diintervensi, dihentikan, itu enggak euthanasia. Ya, silakan, Jamie. Pak, saya mau tanya Pak, ini mengenai memperlambat proses kematian yang dilakukan oleh dokter, kadang-kadang dipahami oleh keluarga pasien sebagai usaha dari dokter untuk mencari keuntungan, Pak. Nah ini. Ya bisa juga. Bisa juga. Jadi kayak gini, itu kan kadang-kadang juga keluarga kan sentimen gitu. Ya udahlah. Ya jangan ini. Pokoknya dibuat segala cara supaya dia bertahan lebih lama. Mungkin bisa bertahan 2 hari, 3 hari gitu ya. Mungkin dengan alat bantu jantung, alat bantu pernapasan dan segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya gitu ya, sebenarnya dari sisi lain mungkin otak atasnya sudah meninggal, artinya dia kesadarannya sudah nggak ada lagi, tapi fungsi-fungsi refleksnya masih ada. Misalnya kalau dikasih makan dia masih menelan gitu ya. Nah itu karena ada definisi kematian yang berbeda-beda. Tapi kan banyak mungkin masyarakat awam nggak tahu mati otak atas dengan mati otak bawah itu kan berbeda. Jadi ada orang yang sebenarnya dia otak atasnya sudah mati, jadi kesadarannya sudah nggak ada lagi, tapi otak bawahnya masih hidup. Ya, jadi dia masih ada fungsi-fungsi refleksnya masih berfungsi gitu. Misalnya kalau di rasa sakit kok ada bergerak dikit gitu ya. Kalau misalnya dikasih makan dia kayak kalau tersedak dia agak terbatuk gitu ya. Ini sebenarnya itu dari segi medis itu sudah dianggap mati sebenarnya dari otak atas. Nah, kadang-kadang bisa diperpanjang itu oleh ada intervensi medis yang bisa membuat bahwa mati otak atas bawahnya agak lebih lama gitu. Ya, tapi kalau misalnya itu dihentikan sebenarnya itu nggak termasuk euthanasia. Gitu. Jadi bukan dibunuh ya, tapi dihentikan prosesnya. Berarti beda tipis sama mempercepat. Kalau mempercepat kan artinya dia juga akan mati. Dia akan mati. Dia akan mati, tapi hanya akan bikin dia sakit gitu. Jadi kan di situ kan tetap aja ada campur tangan manusia untuk memperlambat dan mempercepat. Iya, tapi gini, kalau mempercepat itu tujuannya bukan supaya dia mati. Ya, tujuannya bukan supaya dia mati. Jadi kalau mempercepat itu tujuannya adalah supaya dia jangan kesakitan. Jadi gini, mempercepat itu adalah efeknya, bukan tujuan. Jadi dokter itu tahu bahwa kadang-kadang ada tindakan yang membantu dia tidak sakit,
ya. Tetapi efeknya, jadi ada double efek. Efeknya adalah dia lebih cepat mati jadinya pasiennya. Tapi itu kadang-kadang nggak terhindari gitu. Ya, jadi itu ada begitu. Ya, gimana? Ada lagi yang lain? Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sendiri yang sakit namun tidak bersedia menjalani pengobatan yang dipercaya secara medis berpeluang menyembuhkan dengan alasan tidak mau menderita akibat apakah itu? Ya itu tidak euthanasia ya, itu berarti kita ya konyol aja gitu kali ya. Mungkin tidak percaya kepada medis. Kalau euthanasia itu memang tugasnya adalah, yang dimaksud dengan euthanasia adalah menghadirkan kematian dalam kehidupan si pasien itu secara intensional. Nah, itu berbeda dengan menghadirkan hadirnya kematian bukan secara intensional tapi secara double effect gitu ya. Jadi tujuannya adalah meringankan rasa sakit, tapi akhirnya proses kematian menjadi lebih cepat. Cukup jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya Pak ya. Denny, di slide yang 12 itu yang perbedaan prinsipil, saya malah jadi bingung bacanya. Mengenai statement sedangkan menyebabkan seseorang mengalami kematian dengan alasan tertentu dalam kurung menghindari hidup yang tidak layak. Nah, persepsi hidup yang layak atau tidak layak itu siapa yang menentukan, dan apakah itu bersifat universal? Statement hidup yang tidak layak itu universal value, universal gitu. Artinya kita sepakat, yang misalnya contoh yang disebut miskin itu adalah kalau di dunia internasional kan ada sekian income sekian dolar gitu-gitu ya. Nah, ketika ada kalimat menyebabkan seseorang mengalami kematian dengan alasan tertentu dalam kurung menghindari hidup yang tidak layak, itu layak atau tidaknya itu bersifat universal atau tidak. Satu. Kedua, siapa yang memutuskan itu? Si pihak di luar orang yang mati tersebut yang punya potensi ke sana, atau bagaimana? Biasanya yang memutuskan si pasien dan keluarganya. Itu biasanya yang memutuskan. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan tidak layak itu adalah itu dalam penilaian subjektif si pasien. Jadi nggak ada nilai universal di situ. Oh. Ya. Jadi nggak ada yang hidup layak tidak layak, kan orang beda-beda gitu ya. Itu adalah penilaian subjektif si pasien biasanya. Oke, baik. Ya. Makasih Pak. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Nanti pasti akan lebih jelas lagi setelah ada contoh-contoh ya. Oke, baik. Oke, saya mulai dengan sebuah kasus ya. Kasus ini mungkin cenderung untuk membuat kita lebih kritis kepada euthanasia, yang disebut dengan lock-in syndrome ya. Ini kisah nyata dari editor dari majalah Elle, yaitu majalah mode itu ya. Namanya Jean Dominique Bauby ya. Tahun 95 dia ada stroke yang masif ya. Nggak lama setelah itu dia didiagnosa dengan lock-in syndrome atau koma vigilante ya. Jadi dia koma dalam pengertian hampir semuanya tidak bisa bergerak ya. Nah, cuman dalam koma vigilante ini kadang-kadang ada pasien yang satu bagian anggota tubuhnya ya sangat minor, misalnya jari gitu ya, atau kelopak mata bisa digerakkan. Nah, ini dalam kasus Bauby ini itu pikirannya berfungsi secara normal, ya. Tetapi hanya anggota bagian tubuh yang bisa secara intensional dikontrolnya adalah matanya, ya. Matanya bisa dikedip-kedipkannya, yang lain nggak bisa bergerak, ya. Kira-kira layak hidup atau tidak layak hidup, gitu ya. Baiknya bagaimana nih? Ya, kalau kita hidup begitu ya, kita koma gitu, lalu kita hanya bisa bergerak mata dan itu terjadi bertahun-tahun gitu ya. Apakah masih mau hidup atau enggak? Nah, ini yang menjadi perdebatan di sana. Yang menarik adalah karena dia seorang penulis, dengan bantuan
papan alfabet gitu ya dan blinking, dia menulis sebuah buku ya. Kemudian buku ini menjadi film yang berjudul The Diving Bell and the Butterfly. Dan buku ini adalah tentang kehidupan dan pengalamannya ya sebagai seorang pasien yang mengalami lock-in syndrome. Ya. Kemudian Bowlby meninggal dengan penyakit pneumonia 2 hari setelah bukunya itu dipublikasikan. Ya. Jadi banyak orang, banyak kasus, misalnya juga ada satu pemain football ya di Inggris, itu dia tetraplegic ya, jadi kaki tangannya itu tidak bisa bergerak ya, tapi kemudian dia pergi ke Swiss untuk melakukan pelayanan euthanasia. Tapi kalau kita lihat kasus Jean-Dominique Bowlby ini ya, jadi kalau tadi pemain football itu, dia masih banyak sebenarnya yang bisa bergerak ya, kepala, hanya tangan kakinya nggak bisa bergerak. Tapi karena dia masih muda dan kemudian dia malu ya bergantung sama orang tuanya, dikasih makan harus bergantung orang tua, kemudian dia buang air besar juga sama orang tua dan seterusnya. Lalu orang tuanya mengantarkannya ke Swiss untuk melakukan euthanasia, dan itu menjadi kasus yang cukup kontroversial waktu itu di Inggris. Cuman waktu itu di Inggris nggak disidangkan oleh kejaksaan, jadi nggak diteruskan. Tetapi di sisi lain kita ada kasus ini ya, kasus Jean-Dominique Bowlby. Ya, ini orang ya lebih parah lagi ya, yang bisa bergerak cuma matanya doang gitu, yang lain nggak bisa digerakkan sama sekali. Berarti dia yang lain tuh harus ini. Apakah dia dianggap tidak layak hidup atau layak hidup? Ya, dan dia memilih untuk hidup. Ya, bahkan dia bisa menulis sebuah buku yang kemudian dipublikasikan. Ya, ini kasus pertama. Ya, jadi apakah manusia masih layak hidup nggak? Kalau hanya bisa menggerakkan mata doang gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Nah, itu pertanyaan. Yang kedua ya, saya kasih kasus kedua dulu. Nah, ini mungkin yang bagi orang yang mungkin mendukung euthanasia, kasus ini menarik ya. Anthony Bland itu adalah umur 17 tahun, dia anggota tim dari FA Cup semifinal ya. Jadi bukan anggota, dia penonton ya. Jadi dia pergi menonton di Sheffield ya, menonton sepak bola ya. Jadi ketika dimulai ternyata di sana itu terjadi kerusuhan ya, saling dorong-mendorong, kemudian ratusan fans kemudian menghancurkan pagar-pagar ya, sehingga orang banyak yang terinjak-injak ya. 95 orang mati ya pada kasus ini. Tony Bland tidak mati, tapi jantungnya remuk ya, paru-parunya remuk ya, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke otaknya ya, jadi otaknya kekurangan oksigen. Jadi waktu dia dibawa dari stadion itu, lower brain-nya itu masih hidup ya, tapi higher brain-nya sudah meninggal ya. Kemudian itu kan 89, tahun 93, 40 tahun kemudian Tony Bland itu masih berbaring di tempat tidur ya, di rumah sakit. Kemudian dikasih makan melalui tube, kemudian masuk ke tenggorokannya dan ke perutnya ya. Dia kadang-kadang tersedak dan juga muntah ya waktu dikasih makan itu. Ya. Dia juga bereaksi ketika kateternya diganti. Ya, jadi kayak menggeliat gitu ya. Karena apa? Karena otak bawahnya masih hidup. Ya. Tapi kemudian badannya, tangan itu menjadi sangat kecil ya, dan kemudian itu menjadi pokoknya tangan kaki itu menjadi sangat tidak berfungsi sama sekali karena mengalami pengecilan ya. Dan karena itu bagi Tony dan keluarganya ya, Tony ini nggak ada harapan ya. Kemudian sebenarnya consciousness-nya itu sudah nggak ada lagi ya. Itu sudah nggak ada lagi sejak 4 tahun sebelumnya.
apakah tidak sebaiknya Tony ini dieuthanasia? Jadi itu perdebatan yang terjadi. Jadi yang pertama ini kita lihat, bahkan orang yang hanya bisa menggerakkan mata pun harusnya tidak harus menyerahkan tidak harus kehilangan harapan. Tapi bagaimana dengan yang begini? Ya, bahwa orang yang sebenarnya ya memang otak bawahnya saja yang masih hidup, otak atasnya sudah meninggal dunia. Jadi dia konsesinya sudah nggak ada lagi sebenarnya. Ya. Ada pertanyaan Pendeta Nathan, kalau hanya mata yang bisa bergerak namun akhirnya bisa menghasilkan sebuah tulisan, bagaimana caranya? Jadi gini, dia dengan orang yang membantu dia menulis itu membuat kode ya. Jadi antara matanya dengan board itu ya, dibuat ada gerakan sehingga dia bisa bilang kalau gerakannya begini, ditunjuk hurufnya ya. Ketika ditunjuk hurufnya dia kedip matanya kalau setuju gitu. Lalu kemudian dibuat huruf. Jadi dia nulisnya itu huruf demi huruf, akhirnya jadi sebuah buku ya. Kira-kira gitu. Oke. Dalam kasus pertama dan kedua, kita kasus pertama dulu lah. Kasus pertama itu mengindikasikan bahwa sebenarnya harusnya jangan buru-buru melakukan euthanasia. Bahkan orang yang bisa mengedipkan mata pun masih ada harapan. Gimana pandangan teman-teman? Bagi yang mendukung euthanasia, gimana melihat kasus pertama? Ada pandangan atau komentar? Atau nggak ada yang mendukung euthanasia? Kalau nggak ada, kita masuk ke kasus kedua. Untuk kasus kedua gimana menurut teman-teman? Apakah tetap biarkan hidup aja atau ada baiknya dia di euthanasia? Gimana? Tunggu waktu Tuhan, Pak. Tunggu waktu Tuhan. Tapi gimana dengan kasus yang tadi itu? Dia sebenarnya konsistensinya nggak ada lagi sebenarnya. Jadi dia sudah mati batang otak atas, batang otak bawah aja masih hidup. Biar aja, tunggu waktu Tuhan. Secara medis memang sudah mati, Pak, kalau kayak gitu. Masih perdebatan itu. Ya, itu namanya belum mati sempurna. Itu namanya mati batang otak atas. Makanya itu jadi perdebatan. Pak Denny, ada case. Ya. Halo? Ya. Ya, saya jadi muncul pertanyaan begini dalam pikiran saya. Kalau tidak di euthanasia, sebenarnya apa yang terjadi gitu? Kalau tidak di euthanasia, mungkin sampai sekarang dia masih hidup. Iya, maksudnya bukan apa yang terjadi. Maksudnya, apakah mungkin dari sisi keluarga misalnya biaya ya, kalau berkepanjangan dirawat di rumah sakit misalnya, atau kesakitan yang tak tertahankan seperti itu? Oh, nggak ada. Jadi saya jelasin ya. Ini kasusnya di Inggris ini cukup kontroversial ya. Jadi perdebatan malah di parlemen ini kalau di Inggris. Jadi ini karena di Inggris itu tidak sampai sekarang belum ada legalisasi dari euthanasia. Ya. Tapi di Inggris menarik. Mereka ada yang disebut dengan dekriminalisasi euthanasia. Ya, itu agak beda ya. Jadi kalau legalisasi itu berarti dilegalkan. Kalau dekriminalisasi itu berarti tidak ilegal, tapi juga tidak akan diizinkan gitu ya. Jadi kasus ini karena demikian ini akhirnya perdebatannya itu di parlemen. Jadi karena tidak diizinkan euthanasia, lalu kemudian dia dibiarkan tanpa support. Ya, jadi si Tony ini kemudian tidak diberi makan, akhirnya setelah nggak berapa lama dia mati. Ya, setelah beberapa hari dia mati. Tapi matinya bukan karena dia sakit, ya, matinya karena nggak ada makanan. Jadi mati kelaparan sebenarnya. Ya, cuma karena dia kan nggak punya perasaan dan tidak sadar lagi gitu ya. Sama seperti kalau katakanlah kita piara kita mungkin ya, mungkin binatang yang paling nggak punya kesadaran kali, mungkin punya
Ya, binatang juga berbeda-beda soalnya. Apa binatang yang paling rendah kesadarannya? Saya juga nggak tahu. Ya, mungkin kalau katakanlah ini kalau salah saya mohon maaf ya. Kalau kita punya kepiting gitu ya, punya kepiting atau punya apa? Ya punya kepiting lah atau udang gitu ya, yang kita simpan di akuarium kita. Kita kasih makan mungkin selama berapa hari kan mati sendiri. Gitu. Ya kira-kira gitu yang terjadi. Tapi itu apa nggak kejam gitu memperlakukan manusia begitu? Itu karena di Inggris nggak punya undang-undang yang memperbolehkan euthanasia. Jadi banyak orang bilang sebenarnya kalau di Inggris ada euthanasia, Tony Blair malah tertolong katanya. Gitu. Gimana pandangannya? Silakan Hotman. Silakan Pak Hotman. Hidupkan dulu ini mic-nya. Belum hidup tuh. Ya. Udah. Sudah. Tapi saya mau yang pihak yang lain gitu dari yang euthanasia di sini harus bantuan dokter ya, harus medis gitu. Kalau misalnya berhubungan dengan okultisme gitu gimana? Biasanya kan ada orang yang sudah di rumah sakit itu nggak bisa di apa-apain lagi dan dicabut juga alatnya, jadi tetap ya seperti itu, jadi berkedip-kedip aja gitu, dibawa ke rumah, tiba-tiba nanti ada katanya harus buka atap dulu baru mati, setelah dibuka baru dia mati gitu. Kalau seperti itu apakah itu terpaksa atau tidak gitu? Karena udah bertahun-tahun gitu dia seperti itu gitu, gimana itu? Kalau itu saya nggak ngerti itu. Ya nggak ngerti itu, mungkin Pak Hotman yang lebih ngerti. Silakan Bu Skider. Untuk kasus yang pertama tadi kan sudah dibicarakan ya, karena hidup dia dibiarkan hidup dan akhirnya mati sendiri. Ya. Yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua tidak dikasih makan. Ya, itu akhirnya dilakukan oleh pemerintah Inggris. Akhirnya, nah kalau kita membahas itu sekarang orangnya sudah meninggal kan ya seperti itu. Nah, saya membayangkan kalau kita mengembalikan ke diri kita masing-masing gitu ya, atau mungkin ini terjadi, ini soalnya kasusnya dua-duanya di luar negeri. Kalau di Indonesia saya nggak tahu apakah ini pernah diangkat, dibicarakan dalam satu menjadi kasus yang bagaimana gitu ya dia. Karena kan di Indonesia rata-rata kan diam ya, keep silent nggak. Itu menyangkut masalah etika rumah sakit, keluarga, dan kemudian dokternya juga biasanya membisikkan atau membuat surat pernyataan yang seperti itu yang sembunyi-sembunyi biasanya. Sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kan ini lebih kepada saya nggak tahu ya, keluarga. Saya nggak mau kalau ini di Eropa ya mungkin secara finansial saya nggak tahu, belum ada informasi dari situ apakah ini ditanggung oleh pemerintah atau ada asuransi. Full pemerintah. Full pemerintah gitu. Tapi kan berarti ada campur tangan keluarga untuk merawat. Apa ini full dari rumah sakit yang merawat, memperhatikan? Iya, full. Saya di Inggris namanya 2 kali nggak bayar, 0. Nah, ya. Berarti kan keluarga sebenarnya nggak memperhatikan juga nggak apa-apa, kan gitu ya. Artinya ini menjadi tanggung jawab rumah sakit. Ya. Beda kalau itu terjadi di Indonesia kan. Artinya kalau umpamanya ini akhirnya dia mati sendiri tanpa dikasih makan, ya manusia ya perlu makan ya. Nah, kalau memang ini ditanggung oleh pemerintah, kemudian juga keluarga tidak harus memperhatikan atau bagaimana gitu ya, nggak ada apa ya, saya nggak punya beban atau tanggung jawab, ya biarkan saja dia hidup ya gitu ya. Kalau umpamanya itu terjadi di seperti yang Bang Denny ceritakan bahwa itu semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, saya nggak tahu ini kalau bicaranya kalau di Indonesia kan gitu ya, ini kasus yang nyatanya, yang faktanya itu yang maksudnya kalau ini kasus ini dilemparkan dan sementara itu terjadinya di sana, artinya keluarga ya sudah teruskan aja dokter, apapun yang terjadi, kalau memang waktunya dia meninggal ya dia meninggal gitu kan ya. Karena kan nggak dikasih makan, karena tidak dikasih makan akhirnya dia lewat kan begitu. Mungkin makannya lewat infus atau lewat apalah gitu ya, secara medis kedokteran dia diberikan makan seperti manusia layaknya, dikasih hidupnya melalui makan, lalu kemudian dia bertahan hidup. Tidak dikasih makan dia mati. Orang manusia secara sehat pun nggak dikasih makan ya mati juga kan gitu. Apalagi ini sebenarnya dia masih bisa makan walaupun mungkin tidak ada interaksi atau bagaimana. Saya nggak mau bicara secara medisnya, cuma secara kemanusiaannya dia bisa makan,
tidak dikasih makan, itu yang membuat dia meninggal gitu ya. Ya. Dia pun seperti itu. Itu sih yang dari saya. Ya. Jadi memang seperti tadi dikatakan sama Ibu Skidar, memang masalah etikanya di situ, ya. Kalau dia dipertahankan hidup, ya kan keluarganya sebagai keluarga yang mengasihi pasti merawat dia lah ya, walaupun semua dibiaya ditanggung pemerintah. Maka pertanyaannya adalah apakah etis membiarkan dia hidup terus-menerus dengan kehidupan yang seperti itu? Kalau etis kenapa? Kalau tidak etis kenapa? Yang kedua, kalau akhirnya kita buat dia meninggal dunia dengan cara kelaparan, apakah etis membiarkan seorang manusia mati dengan cara kelaparan dengan cara seperti itu? Makanya muncul yang ketiga, apakah memang sebenarnya tidak lebih etis kalau dia justru dieuthanasia secara involuntary dengan putusan keluarganya? Nah, itu jadi ada kesan ke arah ke sana gitu ya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya dari kasus yang kedua ini, jadi tidak semudah itu sebenarnya case-nya. Jadi saya ingin mengajak kita justru melihat memang ini kompleks masalahnya, ya, bahwa euthanasia ini tadi ada dibicarakan soal apakah layak hidup, apakah layak dia sebagai manusia dengan cara seperti itu. Untuk keperluan apa orang itu bernapas, terbaring sampai akhirnya mati dan nggak pernah sadar-sadar. Apalagi kalau misalnya otak atasnya sudah mati. Dengan kata lain, dia nggak akan pernah kembali kepada kesadarannya. Ya, dan itu yang membuat ini kasus ini menjadi tantangan yang pelik. Oke, silakan, ini ada Junior yang mungkin terakhir ya sebelum kita teruskan sedikit lagi. Silakan Junior. Selamat sore Pak Denny. Ya. Dengan Bapak Ibu semua. Saya masih terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya masih berpegang pada pemahaman dan keyakinan saya, kehidupan kita adalah hak Tuhan. Ya. Jadi kalaupun keluarga keberatan atau keluarga sedih, menurut saya selama itu memang tadi Pak Denny katakan tidak ada masalah pembiayaan gitu ya. Seandainya itu terjadi di Indonesia pun tidak ada masalah dengan pembiayaan. Barangkali yang perlu kita lakukan adalah berdoa, minta Tuhan yang intervensi, yang mengambil keputusan. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia tetap dilakukan. Manusia dalam hal ini rumah sakit atau keluarga tetap memberi makan, tetap memberikan obat, tetapi bahwa membiarkan tidak ada penanganan artinya kan sudah semi eutanasia. Walaupun itu bukan voluntary seperti itu. Nah, tetapi dengan berdoa, Tuhan yang mengambil keputusan, menurut saya kita tetap memberikan porsi kehidupan itu adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak mengandalkan logika kita, begitu Pak Denny. Kita tetap memakai privilege itu, superioritas Tuhan atas hidup kita, termasuk atas hidup tadi si Bobby dan siapa satu lagi itu yang Tony. Maksud saya disitulah sebenarnya peran kita, pemahaman saya ya Pak, peran kita tetap menempatkan Tuhan kita sebagai pemilik kehidupan. Walaupun kita, aduh Tuhan ini udah kasihan nih kami lihat keluarga kami atau saudara kami ini. Kalau Tuhan boleh ambil, Tuhan ambil. Tapi kita tetap melakukan yang terbaik. Apalagi kalau memang nggak ada masalah biaya ya Pak. Ya kecuali mungkin ada biaya yang udah habis. Berarti kalau saya simpulkan dari pandangan Ibu itu, biarlah Tuhan yang mengambil nyawanya atau mengizinkan dia hidup, gitu ya. Betul. Itu berarti pertanyaannya adalah si Tony ini masih hidup atau sudah mati? Itu berarti pertanyaannya. Masih hidup kalau pemahaman saya, Pak. Iya. Jadi karena di dalam kedokteran itu ada perdebatan. Orang seperti si Tony ini masih dikategorikan hidup atau sudah dikategorikan mati. Mati. Ya, jadi kalau misalnya, makanya nanti persoalan etikanya harus diinform oleh satu unsur baru. Apa yang dimaksud dengan kematian?
Ya, jadi kalau si Tony ini dianggap belum mati, ya memang harus dipertahankan. Tapi kalau dia dianggap sudah mati, maka kita juga harus merubah sikap kita terhadap persoalan etika ini. Jadi kalau gitu tanya, secara medis si Tony ini dianggap sudah mati atau belum? Perdebatan masih masalahnya. Wow. Ya, terima kasih Bu ya. Mungkin ini Pak Henson terakhir. Silakan Pak Henson. Ya. Iya Pak, menarik Pak. Ya. Kalau tadi bilang mati juga dulu saya juga tahu bahwa dulu mati itu berhentinya jantung Pak. Iya. Tapi sekarang nggak bisa dipakai lagi Pak. Jantungnya dicangkokkan kepada orang lain. Betul. Jantungnya tetap hidup. Ya. Jadi memang susah. Itu satu terminologi. Kita kembali Pak. Kelas ini memang kelas aktif Pak. Mungkin agak sulit karena Bapak biasanya aja di FK. Kedokteran hanya bidang dokter aja. Tapi ini kelihatannya denominasinya banyak, heterogen banyak. Jadi sudut pandangnya bisa banyak-banyak Pak. Betul. Kebetulan saya juga hanya bisa sudut pandang hukum aja Pak. Jadi kalau kita, ini basic aja Pak. Kalau kita ke rumah sakit di sini, dia punya logo, itu tulisnya begini Pak. Saya mesti baca dia. Sedare dolorem opus divinem est. Itu artinya meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Jadi fungsinya rumah sakit itu hanya meringankan penderitaan. Ini fungsi. Nah fungsi ini saya karena orang hukum melihat Bapak ada pasal 1304. Pasal 304 KUHP. Itu bilangnya begini. Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, ini dia kena hukum Pak. Jadi Bapak melihatkan orang sengsara Bapak lewat saja, itu diancam hukuman. Ya, oke. Pokok persoalan di sini adalah bagaimana untuk meringankan penderitaan seseorang. Jadi Pak Henson pada dasarnya setuju ya Tony Blaine itu dibiarkan. Orang-orang itu masih hidup kok Pak. Itu masih berupaya untuk meringankan penderitaan dia. Nah, definisi penderitaan ini apa? Itu yang masih mungkin. Bukan mati. Jadi meringankan penderitaan dengan mematikan orang juga mungkin penderitaan. Mungkin juga solusi gitu Pak ya? Solusi. Ya, ini definisi ini yang mesti dibahas lebih lanjut. Oke, ya baik. Meringankan penderitaan itu Pak. Saya bahas sedikit dulu ya. Mungkin saya sedikit share. Saya nggak sempat bahas karena kalau saya bahas ini jadi terlalu panjang nanti. Tapi kalau saya sedikit ini, tadi disinggung Pak Henson soalnya. Ya, kelihatan nggak ya? Jadi pada zaman dulu sebenarnya tahun sebelum 50-an, kematian itu disebut dengan the irreversible cessation of the cardiopulmonary system. Ya, jadi sistem kardiopulmonerinya itu, ya, jadi jantung dan paru-parunya itu dia berhenti dan tak bisa dipulihkan lagi. Itulah arti kematian sebelum tahun 50. Tapi setelah tahun 50-60 seperti kata Pak Henson tadi, dengan adanya artificial respiration dan juga transplantasi jantung, itu menjadi berubah, ya. Jadi standar kematian itu menjadi irreversible cessation of the brain function, ya. Jadi berhentinya fungsi otak dengan cara yang tidak bisa dipulihkan lagi, ya. Nah, cuman otak ini kan terbagi dua, ya. Ada namanya lower brain, ada higher brain, ya. Lower brain itu adalah yang mengatur fungsi kita yang otomatis, ya. Misalnya kita batuk, gitu ya, atau kita berkedip. Nah, itu kan semua banyak otomatis, ya. Jadi kita langsung bergerak. Tapi kalau higher brain itu di atas ini, dia itu fungsinya adalah untuk kesadaran kita. Ya, jadi bagaimana kita merasakan kesenangan, rasa sakit, keinginan, goal dan segala macam itu adanya di higher brain. Ya. Nah, ini sekarang perdebatan. Jadi sekarang definisi kedokteran yang diterima adalah kematian yang disebut dengan whole brain. Ya, semuanya harus mati. Yang menjadi perdebatan adalah soal ini. Kalau orang kematiannya adalah kematian higher brain. Ya, jadi kematian higher brain ini, kalau kematian lower brain itu sih masih ini ya, masih katakanlah masih sejalan lah ya dengan, pastinya dia nggak bisa lagi refleks ya.
itu juga mungkin nggak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau kematian higher brain itu bisa bertahan lama. Ya, jadi orang tidak ada konsistensinya, ya, hilang, tapi mungkin dia badannya masih hangat, masih bernafas, masih batuk dan seterusnya, ya, karena fungsi-fungsi refleksnya masih berfungsi. Nah, ini yang terjadi. Dan karena itu ini masalahnya menjadi tidak mudah, ya. Jadi masih perdebatan sampai sekarang tentang bagaimana kalau orang yang mati higher brain apakah bisa dieutanasi atau tidak. Dan saya nggak mengatakan bahwa ada jawaban yang mudah untuk case ini, tapi mungkin itu kita catat aja. Nanti kalau dalam waktu diskusi kita ada yang mau berpandangan boleh. Tapi saya teruskan dulu sedikit lagi dari case kita supaya kita sama-sama memahami kondisi Indonesia dulu, ya. Tadi sudah sempat disinggung sama Pak Hanson juga, ya. Nah, di KUHP sebenarnya ada ya soal euthanasia, ya. Barang siapa merampas nyawa orang lain, walaupun ini tidak persis, ya, tapi merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, ya. Jadi ini kayaknya mirip dengan euthanasia walaupun tidak secara langsung euthanasia. Ya, ada ancaman pidananya, ya. Atau ada juga dalam ayat 345, barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya, ada ancamannya juga. Ya, jadi ini masih ayat KUHP yang dipakai untuk euthanasia, tapi ini memang ya ditujukan kepada dokter yang atau petugas medis atau siapapun itu yang melaksanakan layanan tersebut. Nah, kalau di Inggris dulu sempat ya sebelum undang-undangnya diganti, itu orang yang euthanasia pun dihukum gitu. Cuma lucunya menarik gimana orang yang mau bunuh diri nih, kalau ancamannya kematian malah dia senang gitu ya. Jadi dia ingin mati, akhirnya nggak jadi mati, ditangkap lalu dia dihukum mati kan, jadinya jadi agak konyol gitu hukumnya, ya. Nah, cuman dalam Kodeki juga ada ini ya disebutkan, ya. Seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam abortus, euthanasia, ataupun hukuman mati yang tidak dipertanggungjawabkan moralitasnya. Nah, cuman memang kata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitas ini menjadi satu kualifikasi yang jadi perdebatan, gitu ya. Tapi pada dasarnya ada kalimat ini, ya. Karena ada orang bilang, ya kalau gitu, kalau bisa bertanggungjawabkan moralnya boleh dong kalau gitu, ya. Nah, tapi apa dasarnya? Tapi karena di Indonesia itu nggak ada undang-undang yang jelas, jadi semuanya serba nggak pasti, ya. Nah, cuma dalam Sumpah Hipokrates juga sama, ya. Ya, dikatakan saya akan menggunakan pengobatan untuk menolong orang yang sakit sesuai kemampuan dan pilihan saya, tapi tidak akan pernah mencelakai atau berbuat salah dengan sengaja. Tidak akan saya memberikan racun kepada siapapun bila diminta, dan juga tidak akan saya sarankan hal seperti itu. Jadi sebenarnya dari segi profesi medis dan juga KUHP, semuanya tidak mendukung praktek euthanasia di Indonesia. Nah, sedikit soal ini ya di Belanda. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, ini adalah buku di Belanda yang diterbitkan tahun 2012 tentang guideline bagaimana euthanasia dan physician assisted suicide dilaksanakan, ya. Dan ini memang sudah legal di Belanda, Spanyol, Belgia, Luxembourg, Kanada, Kolombia, Australia, Amerika, ada beberapa negara bagian, Prancis dan New Zealand, ya. Nah, yang menarik adalah begini. Di sini namanya ini tidak tidak dimanis-maniskan, ya. Memang disebut ini suicide, ya. Jadi memang disebut ini bunuh diri ini memang. Jadi euthanasia itu memang juga disebut killing, ya. Mereka tidak pernah menyangkal itu, ya. Jadi di sini disebutkan sebenarnya ada kalimat yang menarik, ya. Sebenarnya the practice of euthanasia and assisted suicide is an extremely serious and emotional event in the life of the patient and her loved ones. Lalu dikatakan, however, it's also a significant effect on the doctor and the pharmacist. Ya, euthanasia or assisted suicide is not a practice that doctors and pharmacists encounters on a daily basis. Ya, both parties have individual responsibility in addition to joint responsibility. It is therefore helpful for the doctor and pharmacist to support each other in this process and to prepare and evaluate the procedure for euthanasia
and assisted suicide together. Ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya meskipun negara-negara ini melaksanakan itu, tetapi dalam pelaksanaannya itu betul-betul sangat sangat kritis dan tidak sembarangan, ya. Nah, kalau kita lihat, kalau itu dilaksanakan ringkasnya begini, ya, pasien telah membuat permintaan secara aktif dan sukarela untuk mengakhiri hidupnya, ya. Yang kedua, pasien memiliki kapasitas mental untuk mengambil keputusan yang sadar mengenai perlakuan yang akan diterimanya, ya. Jadi ada informed decisions. Yang ketiga, dokternya harus sepakat, ya, bahwa pasien itu punya penderitaan yang tidak tertanggung lagi dan tidak ada prospek bagi perbaikan kondisi pasien, ya. Nah, karena itu dalam pelaksanaannya ini ada satu catatan yang dikatakan, ya. Euthanasia must be conducted effectively and safely, ya. The patient must die within a manageable period of time and must not be conscious of his or her death, ya. Jadi waktu dilaksanakan harus efektif dan aman. Dan dalam waktu yang ditentukan, ya, ketika dia mati, pasiennya tidak boleh dalam keadaan sadar, ya. Dia harus tidak sadar, lalu terjadilah kematian. Ya, jadi ini ada langkah-langkahnya lah yang mereka buat di sana, ya. Jadi nah kita lihat di sini memang sangat berbeda basic point of view-nya, tetapi kita kalau misalnya mau mencoba memahami, bisa kita lihat apa yang menjadi tujuan mereka, ya. Jadi kenapa mereka melakukan euthanasia atau membela euthanasia? Ada dua alasan utama, ya. Pertama, argumen etis, ya. Manusia harus memiliki kebebasan untuk memilih, termasuk hak untuk melakukan kontrol kepada tubuhnya sepanjang tidak melanggar hak orang lain, ya. Jadi termasuk hak untuk mati berarti, ya. Dan negara seharusnya tidak menciptakan hukum yang menghalangi seseorang untuk memilih kapan dan bagaimana ia akan mati. Yang kedua, dalam kondisi rasa sakit yang sulit ditoleransi dan kualitas hidup yang tidak manusiawi, seseorang harus diberi hak untuk mengakhiri hidupnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini alasan mengapa layanan ini diminta itu, ya, kalau dilihat dari data ini, ya. Jadi paling banyak itu adalah malignancy atau cancer, gitu, ya. Itu sekitar 48%. Kemudian ada penyakit neurologis 25%, ada kegagalan organ 27%, ya. Ini dan sisanya ada 12% di sini, ya. Ini tidak independen, ya. Dia kadang-kadang pada orang yang sama ada dua kondisi sekaligus, makanya dia lebih dari 100% di sini. Kemudian kalau alasannya yang paling banyak itu adalah ini, ya, ill-related suffering, ya, pain 67%. Kemudian yang kedua ini adalah loss of control and independence, ya, 59%. Kemudian loss of ability to do enjoyable and meaningful activities itu 55%. Fear of future suffering itu 27%. Kemudian adanya misalnya previous negative experience around death and dying itu ada 4%. Jadi kalau kita lihat, ini adalah alasan-alasan mengapa mereka menganggap hidupnya tidak worth living, ya. Jadi tadi ditanyakan Ibu Dewi, ini Ibu Dewi alasannya secara statistik menurut alasan subjektif daripada si pasien tersebut. Nah, karena itu mereka bilang secara pragmatis, ya, khususnya euthanasia pasif adalah sebuah praktek yang banyak dilakukan. Jadi sebenarnya mereka bilang, ya mungkin kayak di Indonesia gitu, ya. Jadi lebih bagus dilegalisasi aja daripada dilakukan secara diam-diam, nanti bercampur antara euthanasia dengan pembunuhan. Jadi lebih baik diatur dengan benar sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Sebelum kita masuk kepada argumen yang menolak euthanasia, ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan, Pendeta Nathan. Ada pertanyaan, Pendeta Nathan? Atau iya? Yang tadi itu Pak, yang seperti apakah dibiarkan mati atau bagaimana karena kondisi keuangan misalnya, ya. Memang ada beberapa kasus juga dalam pelayanan pastoral. Ada dulu jemaat karena dia yang bisa bergerak itu hanya kepalanya.
masih bisa bicara. Karena itu tulang punggung ini kan busuk. Sampai dia bilang sama mamanya, aku diminta disuntik mati aja. Memang di satu sisi mamanya ya sangat bergumul ya. Lalu saya bimbing, hanya kita kuatkan, kita gembalakan. Dan karena waktu itu dia belum sungguh-sungguh, baru orang tua yang percaya. Lalu memang akhirnya dia kita layani, kita baptis lah di situ. 1 minggu kemudian memang akhirnya meninggal. Nah, lalu yang kedua, pernah juga di rumah sakit Angkatan Darat, ada yang sudah 2 minggu koma. Lalu memang keluarganya juga sudah bergumul. Tolonglah Pak Pendeta kalau bisa hadir, bagaimana menolong dia. Kita kan tidak bisa tadi dikatakan, apakah berkaitan dengan kuasa gelap, kita kan tidak tahu ya, karena sudah koma. Karena memang ada juga orang yang memang susah meninggal kalau keterkaitan dengan kuasa gelap. Ada kasus-kasus. Nah, sehingga yang di Angkatan Darat, ya tolonglah Pak Pendeta, karena keluarganya di Medan, dan saya kenal, ya kita datanglah. Nah, memang sudah tidak bisa, ya masih bisa lah buka mata gitu. Tapi sudah yang lainnya tidak bisa buat apa-apa lagi. Saya bilang sama keluarganya, ya kita doakanlah, kan hidup ini kan milik Tuhan. Nah, puji Tuhan kita memang doakan ya, dalam kondisi seperti itu, ya memang tidak lama kemudian, tidak sampai 1 minggu dia sudah meninggal. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini memang ya memang serba susah, tapi dalam kasus-kasus tertentu itu yang bisa kita lakukan sehingga apa namanya ya kita melihat di situ bagaimana kedaulatan Tuhan tetap yang tertinggi. Itu pandangan dari saya, Pak Denny. Makasih, ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nathan. Memang begini, ya. Menurut saya ya, ini tantangan juga bagi kita dalam pelayanan Kristen, khususnya ya. Ketika orang berada dalam kondisi yang terminal, artinya dia di ambang kematian, ya. Concern kita menurut saya seharusnya tidak mempercepat atau memperlambat kematian. Itu bukan tujuan kita. Ya. Concern kita utamanya adalah bagaimana supaya apapun kondisinya, dia hidup secara penuh sebagai manusia. Kalau kita orang Kristen, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dalam kondisinya pada saat itu. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita, karena kalau kita sudah dibawa kepada satu pemikiran bagaimana membuat dia lebih cepat mati atau lebih lama hidup, saya kira di situ kita dari segi prinsip-prinsip nilai Kristiani sudah berbeda daripada panggilan kita sebagai umat Allah. Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana sepanjang dia masih hidup, dia bisa hidup sepenuhnya sebagai manusia, memuliakan Tuhannya, menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, yang kedua yang perlu juga kita catat adalah begini. Memang adalah tantangan bagi negara kita, bagaimana supaya semua orang bisa mendapatkan pelayanan medis terbaik. Itu sekarang belum terwujud. Ya, itu yang harus kita upayakan bersama, kita gumulkan bersama, dan kita perjuangkan bersama supaya negara kita makin makmur dan itu bisa terjadi. Ya. Jadi kayak tadi di Inggris itu nggak jadi masalah soal biaya sebenarnya, ya nggak jadi masalah soal pelayanan yang terbaik. Yang jadi masalah adalah soal kualitas hidupnya. Jadi betul-betul pure ethics problem. Nah kalau kita kan nggak, masalahnya kompleks. Ada masalah politik di situ, ada masalah sosial, ada masalah ekonomi. Jadi ya yang bisa kita upayakan dalam kondisi sekarang bagaimana kita bisa lakukan yang terbaik. Yang ketiga, kalau misalnya bicara soal katakanlah kondisi yang koma, ya. Nah, disinilah memang perlu mungkin baik pendeta maupun juga kita orang Kristen perlu konsultasi dengan dokter-dokter Kristen atau dokter-dokter yang non-Kristen juga yang baik budi, ya, yang bisa membantu kita menjelaskan kepada kita sampai di mana tahap pelayanan medis itu memang yang memang dibutuhkan, sampai di mana itu tidak dibutuhkan lagi sebenarnya, di mana kita masuk kepada tahap letting go, ya. Mengizinkan dia untuk berangkat ke sisi Tuhan. Ya, di situ memang kita sebagai orang awam, saya juga ya termasuk, nggak bisa memberikan penilaian.
kita harus membutuhkan bantuan dokter. Tapi kita harus dengan jujur mengatakan kita tidak mau menyerah terlalu cepat, kita juga nggak mau melakukan pelayanan yang berlebih-lebihan. Kita mau mendapatkan pelayanan yang setepat-tepatnya dan sebermanfaatnya, ya, supaya dia bisa hidup sebagai manusia selagi dia masih hidup. Nanti saya akan bahas juga dalam bagian berikutnya tentang apa yang bisa kita lakukan, bukan sekedar soal bicara mati dan hidup, tapi juga bagaimana menolong orang hidup selagi dia berjalan menuju kematian. Silakan, ada yang lain? Silakan, Skider. Saya tadi lihat pasal 344 itu. Kebetulan tadi kalau nggak salah di forum ini ada Bapak yang sebagai pengacara ya. Saya tagline garis kata sungguh-sungguh dari orang itu sendiri. Jadi artinya keputusannya ada dari orang sungguh-sungguh. Kata kalau di pidana tuh ada unsur dikeluarkan satu-satu gitu, ada unsur-unsurnya, dan ini saya lihat ada kata unsur sungguh-sungguh dari orang itu sendiri. Mungkin Bapak yang pengacara boleh menjelaskan sedikit gitu ya tentang kata sungguh-sungguh ini, karena begini, dalam logika saya kata sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, sementara orangnya mati tidak, hidup tidak. Artinya dia tidak punya kesadaran yang penuh untuk bisa memberikan pendapat. Dengan tangan pun tidak, dengan mulut pun tidak, dengan gerakan mata pun tidak gitu ya. Oh, ini dalam kasus tadi Tony tadi itu ya? Iya. Nah, untuk seterusnya kan kasus ini, karena saya tadinya tadi Pendeta Nathan tadi kasih kesaksian tentang pengalaman beliau sebagai pendeta, dan saya pun pernah gitu, maksudnya bukan saya, tapi ini ada jemaat yang dia kecelakaan, ditabrak, dan kita terus berdoa nih jemaat, lalu sampai akhirnya dapat konfirmasi dari rumah sakit, dibisikkan bahwa ini mati batang otak, artinya hanya selang yang menyanggah kehidupannya. Selang ini dicabut, dia lewat, gitu. Dia pasti meninggal gitu. Jadi hanya karena ada selang yang dipasangkan, disambungkan gitu ke batang otaknya. Jadi kalau itu dicabut, dia meninggal gitu, nggak bisa lagi gitu ya. Dan akhirnya keputusannya memang dicabut. Akhirnya si hamba Tuhan ini mengajak keluarga untuk berdoa dan apa keputusan yang diambil gitu. Nah, kalau tadi dari pernyataannya Bang Denny tadi ya, poin 1, 2, dan 3 bahwa keluarga lalu dokter yang Kristen, berarti kan decision maker-nya ada pada keluarga yang hidup, yang mengenal dia, yang tahu bagaimana kehidupannya dia. Kalau mau hidup secara maksimal kemudian mempermuliakan Tuhan, tapi dengan kondisi seperti itu, apalagi ini adalah GSM gitu ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Secara kembali lagi secara etika sudah memikirkan, dari segi biaya ditanggung sendiri, dari segi asuransi nggak ada, dari segi hidupnya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin menjadi berkat ya setelah dia meninggal, bahwa hidupnya yang kemudian flashback itu ya, wah hidupnya menjadi berkat karena selama ini GSM gitu. Jadi pengertian apakah secara pidana ini bagaimana kata sungguh-sungguh orang itu sendiri, orang mati tidak. Nah, saya sangkut pautkan lagi dengan pernyataannya Bang Denny, berarti ini decision maker-nya ada pada keluarga yang sungguh-sungguh mengenal orang yang bersangkutan gitu. Karena tadi itu mati tidak, hidup pun tidak gitu. Oke. Itu sih Pak, terima kasih. Mungkin biar sekalian dijawab Pak Henson ya. Mungkin ini saya kira kasusnya nggak ada di Indonesia, tapi saya mau nambahkan kasus begini. Kalau di luar negeri itu cukup banyak orang yang membuat informed consent pada saat dia hidup. Jadi nanti kalau dia sampai kepada tahap yang butuh eutanasia, sekarang dia sudah tulis. Nah, kira-kira kalau ada kasus begitu di Indonesia, kena nggak Pak dengan pidana tadi itu seperti yang ditanyakan sama Bu Skider? Silakan Pak Henson. Iya Pak, jadi ini yang dalam masalah ini kita biasanya itu kalau bukan masalah pidananya yang kita bahas Pak. Kalau masalah pidana itu ya udah apa yang tertulis. Jadi kalau tadi Ibu tuh menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh itu hanya untuk membedakan apakah pembunuhan biasa atau pembunuhan karena ada suatu alasan. Jadi kalau pembunuhan biasa itu misalnya diancam 15 tahun,
Makanya kalau pembunuhan dengan permintaan dengan sungguh-sungguh itu hanya 12 tahun ancaman hukumannya. Oke. Nah, nanti Pak, di dalam pembahasan etik ini dulu KUHP ini tahun 1838, jadi udah sebelum adanya eutanasia dan sebagainya mereka udah memikirkan itu, tetapi tidak sampai kepada yang disebut tadi ini mercy killing, Pak. Jadi penerapan kepada mercy killing ini kan adaptif bagaimana kebijakan lokal. Kan kita juga import barang ini, Pak. Dulu itu mereka belum mikir, Pak, untuk ini. Dulu juga Belanda mungkin masih lebih ketat kepada eutanasia, nggak seperti sekarang kali, Pak, ya. Iya. Itu mereka udah berubah juga. Perkembangan. Terima kasih Pak Henson. Jadi begitu ya, Bu Skindler sudah dijawab sama Pak Henson. Iya, terima kasih Pak Henson. Sama-sama Bu, ini kita belajar dengan dari Pak Dedi. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu biar kita tambah lagi diskusinya ini. Jadi ini memang salah satu problem dengan eutanasia itu adalah karena rasa takut ya. Jadi khususnya ketakutan di mana akhir kehidupannya terlalu lama menderita, terlalu lama kesakitan dan berakhir secara tidak manusiawi. Ya. Jadi ini ada 3 hal yang dipersoalkan, yaitu ketakutan atas rasa sakit yang tidak terkendali dan tidak dapat ditanggung, dan ini memang ada juga kasus-kasus seperti ini ya. Dan itu cukup kasus lain lagi nggak sempat kita bahas sekarang ya. Kemudian ada indignity, ketakutan atas akhir yang tidak terhormat dan menjadi korban peralatan teknologi. Ya, kemudian dependence, ketakutan menjadi tergantung kepada orang lain dan keputusan orang lain. Ya, jadi sehingga sekarang kalau di beberapa negara itu ada orang yang menuliskan wasiat ya. Jadi sebelum mati atau sebelum dia kehilangan kesadaran, dia tuliskan kalau kelak saya kecelakaan atau mengalami begini-begini, maka saya bersedia dilakukan eutanasia. Sehingga dokter menjadikan itu sebagai dasarnya untuk melakukan eutanasia. Nah, ketakutan ini bisa diatasi dengan sebenarnya nanti kita akan bahas ini tentang respon Kristen ya. Dan yang berikutnya adalah hak atas otonomi ya. Jadi pada zaman sekarang khususnya di Barat, setiap orang yang rasional dan kompeten berhak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, dianggap demikian. Nah, dalam nilai-nilai Kristiani sebenarnya otonomi bukanlah kebebasan absolut, tapi kemerdekaan dalam anugerah dan sesuai dengan keberadaan manusia yang diberikan Tuhan. Ya, jadi bahkan kita sebenarnya sebagai orang Kristen bisa mengatakan begini: otonomi yang keliru adalah pemberontakan atas natur yang Allah anugerahkan. Ya, jadi ketergantungan tidak selalu buruk, karena ini merupakan bagian dari kerendah hatian yang Tuhan inginkan. Jadi memang dengan dunia Barat yang lebih eksistensialis itu berbeda sekali dengan kita yang sangat komunal. Ya, jadi di sana itu memang lebih berat dan lebih tidak tertanggung beban ketika orang secara eksistensinya itu bergantung kepada orang lain. Ya, sementara kalau kita ya opung kita, nenek kita kadang-kadang sampai 100 tahun kita rawat di rumah ya, bahkan tidak kita kirim ke panti jompo, itu adalah pengalaman yang biasa gitu ya. Ya, walaupun sekarang sudah makin sering orang dikirim ke panti jompo. Ya. Nah, jadi saya akan berikan ini sebagai bagian akhir ya alasan sebenarnya mengapa secara etis kita menolak eutanasia. Jadi ada argumentasi etika medis, ada argumentasi sosial, ada juga argumentasi teologis, dan yang terakhir argumentasi pelayanan paliatif ya. Pelayanan paliatif itu adalah pelayanan pengelolaan rasa sakit ya, yang sekarang sudah berkembang dalam dunia kedokteran. Jadi dari segi etika medis ini, etika medis mengatakan bahwa seorang dokter itu memiliki kewajiban untuk menghormati kehidupan ya. Jadi yang kedua, meminta dokter melakukan ini sebenarnya itu mengganggu ya hubungan dokter pasien ya. Di mana ketika prosedur ini menjadi rutin, dokter bisa kehilangan belas kasihan ketika merawat orang tua, difabel atau pasien penyakit terminal ya. Jadi bayangkan dokter yang sudah sangat kelelahan di rumah sakit, pasiennya banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pelayanan eutanasia, sebenarnya itu lebih memudahkan bagi banyak dokter ya.
mereka udah ya kalau sudah itu euthanasia aja gitu ya. Nah ini challenge-nya ada di situ ya. Jadi legalisasi ini juga merusak rasa percaya pasien kepada dokter. Jadi dokter itu kan tadi seperti kata Pak Hanson itu meringankan penderitaan ya. Tapi bagaimana kalau pasien ini mulai merasa bahwa dokternya ini lebih prefer kalau dia mati daripada dirawat gitu. Ya. Jadi ini akan jadi tantangan sendiri ya. Dan ini memang sudah ada penelitiannya ya. Penelitiannya bahwa ternyata euthanasia itu memberikan efek yang sangat besar ya kepada seorang dokter ya. Jadi saya bacakan conclusion aja ya. Jadi society should be aware of the impact of euthanasia and assisted suicide requests on physicians. The tension physician experience may decrease their willingness to perform euthanasia and assisted suicide ya. On the other hand, physicians should not be forced to cross their own moral boundaries or be tempted to perform euthanasia and assisted suicide in cases that may not meet the due care criteria. Ya, jadi kita lihat di sini sebenarnya sangat besar ya tension dari dokter-dokter dan yaitu sebenarnya dokter itu lebih memilih untuk tidak melaksanakan euthanasia ya meskipun itu sudah legal di Belanda ya. Yang kedua argumentasi sosial. Jadi pelayanan kesehatan dan pemerintah melakukan pembunuhan maka efek sosialnya akan sangat besar ya. Jadi ketika katakanlah ya ini legal gitu ya, maka ini punya efek sosial yang sangat lebar ya. Artinya apa? Voluntary euthanasia bisa berubah menjadi non voluntary atau involuntary. Jadi di mana batasannya? Ini nanti jadi kasus hukum yang sangat sulit ya. Jadi kalau misalnya yang diizinkan hanya voluntary, maka bagaimana orang bisa tahu bahwa ketika satu euthanasia diselenggarakan itu sebenarnya betul-betul voluntary. Jangan-jangan itu involuntary. Ya, jadi itu efeknya di situ. Ya, juga efek buruk bagi keluarga yang merasa terbebani dengan orang tua yang sangat tua dan anggota sakit berat dan panjang. Jadi orang bisa berpikiran bahwa ya mungkin solusi terbaiknya adalah euthanasia ketimbang memikirkan satu sistem sosial di mana masyarakat mampu hidup bersama dengan mereka yang sakit berat dan dengan orang yang sangat tua. Jadi ini juga menjadi demotivasi bagi kedokteran paliatif dan riset kedokteran ya. Jadi sebenarnya banyak sekali terjadi katakanlah kesulitan dalam menangani pasien terminal, lalu kemudian ditemukan cara-cara yang katakanlah terobosan-terobosan baru gitu ya, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu. Junita, suara saya masih kedengaran jelas? Masih, Pak. Masih, oke. Saya lanjut ya. Yang ketiga, argumentasi teologis sebenarnya ya. Jadi hidup manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan sangat berharga dan kudus ya. Jadi saya khususnya dari sudut pandang N2K, nilai-nilai Kristiani, ya menganut apa yang disebut dengan sanctity of life ya, kesakralan hidup ya. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dialah yang memberi dan dia yang berhak mengambil ya. Hanya Tuhan yang berhak melakukan itu. Ya, jadi motivasi manusia seringkali adalah rasa takut ya, takut rasa sakit, takut tidak manusiawi, takut tidak berdaya ya. Tapi sebenarnya kebebasan manusia perlu diseimbangkan dengan ketergantungan kita kepada Tuhan ya. Bahkan sebenarnya kalau kita memahami secara lebih mendalam, rasa sakit pun tidak sepenuhnya merupakan sesuatu yang harus kita eliminasi seluruhnya dari hidup kita ya. Jadi cuman yang perlu diatasi adalah rasa sakit yang tak tertanggung. Nah, itu yang mungkin perlu dicarikan solusinya. Tapi rasa sakit itu sendiri bukan berarti satu yang sama sekali tidak boleh ada gitu ya. Jadi itu perlu juga kita pertimbangkan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah dengan perkembangan pelayanan paliatif maka baik penderitaan fisik dan mental dapat dikelola dengan baik sehingga seorang sebenarnya bisa mati dengan terhormat dan tetap hidup dengan baik sebelum kematian. Ya, jadi justru kedokteran paliatif ini berkembang untuk menjawab ini ya. Dan saya mendengar bahwa di beberapa negara di Eropa memang banyak dokter-dokter yang tanda kutip lebih religius ya, sangat maju dalam ini. Jadi mereka mengatakan
kami mengupayakan supaya mereka tetap hidup sebelum mereka mati. Itu motonya, ya. Tetap hidup sebelum mereka mati. Ya, karena banyak orang sebelum mati pun sudah mati lebih dahulu karena ingin menghindari dari rasa sakit dan ketergantungan yang dialami. Jadi, kedokteran paliatif ini umumnya ditujukan untuk 1 tahun terakhir dari kehidupan seseorang, misalnya pasien-pasien seperti kanker dan seterusnya, ya, yang sudah memang kehilangan harapan dan dokter sudah mengatakan hidupnya tinggal setahun lagi, tapi bagaimana dengan satu kombinasi yang dari pelayanan kedokteran, sosial, kerohanian, maka dia tetap bisa hidup dengan cara yang baik, ya. Nah, pelayanan ini juga melibatkan keluarga, gereja, bahkan pendeta atau rohaniawan, karena kematian semakin dipahami bukan urusan pribadi orang yang sedang sakit itu, tapi juga sebenarnya satu peristiwa yang melibatkan seluruh komunitas. Ya, jadi ketakutan akan rasa sakit dan ketergantungan bisa diatasi dengan pelayanan paliatif modern ini, ya. Robert Paycross mengatakan kalimatnya begini, ini adalah salah satu pelopor paliatif di Inggris, ya. Not only will we enable you to die with dignity, but we will enable you to live before you die. Ya. Jadi kami tidak hanya memampukan kamu untuk hidup, untuk mati dengan terhormat, ya. Jadi pasti akan mati kan, tapi mati dengan terhormat, ya. Tapi bukan dengan euthanasia. Biarlah mati dengan secara natural gitu, ya. Tapi kami akan memampukan kamu juga untuk hidup sebelum engkau mati. Jadi itu adalah 4 alasan etis sebenarnya yang bisa kita pakai untuk menjelaskan mengapa sebenarnya ya, di Indonesia ya kita tetap mengatakan bahwa ya kita lebih mau hidup dengan cara yang tidak menjadikan euthanasia sebagai bagian dari sesuatu yang dilegalkan di sistem perundang-undangan, sistem kedokteran, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Jamie. Ya Pak, saya mau tanya nih Pak, tapi agak nyeleneh nih Pak. Silakan. Begini. Bebas saja. Ini apa namanya kan kalau asuransi jiwa itu kan dikatakan akan digantikan kalau orang itu meninggal dunia. Tapi catatannya tidak boleh bunuh diri. Terus udah gitu kalau seperti yang tadi Bapak jelaskan di dalam kuliah kita, kan ada orang yang membuat surat wasiat terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau saya mengalami keadaan yang tidak memungkinkan untuk saya hidup, lebih baik saya di eutanasia. Ya. Berarti dia bunuh diri Pak dalam hal ini kan? Ya. Nah kalau begini ini apa namanya di dalam asuransi pasti tidak diganti kan gitu. Iya, iya. Jadi pertanyaannya apa nih Pak? Pertanyaan saya begini Pak, ini sudah memberikan kepada kita peringatan sebenarnya apa yang diatur oleh undang-undang negara kita itu udah bagus banget gitu, baik dari segi kedokteran maupun dari segi undang-undang pemerintah kita. Ya. Jadi apa namanya? Saya pikir mungkin untuk negara-negara yang lain yang melegalkan eutanasia itu mungkin masih bisa dijadikan perdebatan. Tetapi kalau di Indonesia saya rasa udah cukup bagus, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Jamie buat masukannya. Saya kira itu masukan yang bagus. Jadi Pak Jamie argumentasinya menarik ya. Jadi jangan euthanasia nanti nggak dapat asuransi gitu. Terima kasih Pak Jamie. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Silakan Pak Ensot ya. Ya saya hanya mau meluruskan ya Pak. Saya tadi ada di belakang sebentar. Bahwa wasiat itu adalah perbuatan perdata, Pak. Ya, jadi kedua
itu hanya untuk mengenai harta warisan, kedudukan ahli waris dan sebagainya. Ketiga, bahwa wasiat itu mesti ada pelaksana wasiat. Jadi bukan begitu automatically pemerintah mesti ikut, Pak dosen mesti ikut, itu enggak. Ya. Gitu Pak. Hanya meluruskan aja. Terima kasih Pak Henson. Jadi seperti dikatakan Pak Henson, jadi memang aturan tentang wasiat euthanasia belum ada di Indonesia, ya. Tapi kalau di Eropa dan di Inggris itu ada. Jadi itu untuk mencegah involuntary euthanasia. Jadi sehingga karena begini, karena kalau mau di euthanasia dan itu hanya yang minta adalah keluarganya, itu lebih sulit untuk prosesnya. Tapi kalau ada surat wasiat seperti itu akan lebih mudah prosesnya, khususnya di negara Belanda. Ya, nah, itu penjelasannya. Jadi kalau yang itu Indonesia tadi yang Pak Henson sudah jelas tadi menyampaikan. Silakan Pak Hotman. Ya, terima kasih Pak Denny. Tadi udah dibeberkan ya banyak hal. Nah pada akhirnya misalnya kita bisa menolak seperti itu ya. Jadi tadi ada alasan yang sangat bagus sekali dan mungkin itu cocok untuk orang Indonesia gitu untuk menolak gitu ya. Jadi saya pengalaman pribadi juga misalnya ketika orang tua itu kan udah umur 80-an gitu dan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan dia merasa bahwasanya dia itu jadi beban bagi anak-anaknya gitu. Jadi setiap saat itu dia selalu bilang aku meninggal aja ya, suruh suntik aja seperti itu. Itu kalau bapak saya itu ada sekitar 3 tahun ngomong itu terus. Ya kan karena melihat kami itu terlalu repot gitu ngurusi dia gitu seperti itu. Tapi kita selalu berpikir tidak. Dan kebetulan karena ada juga keluarga kita itu kami ngelihat wajah bapak aja jadi semangat gitu. Artinya kalau memanusiakan dia sebagai manusia, artinya karena dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia merasa tidak manusia lagi gitu, seperti itu. Baru kemudian dia harus ditata, harus digendong, harus diapain semua. Nah, kalau untuk menjadi berkat artinya jadi berkatnya dia itu artinya anak-anaknya jadi terlatih untuk misalnya melayani dia seperti itu. Artinya jadi orang yang tidak ker jadi ker gitu karena melihat bahwasanya masih hidup orang tuanya. Karena kebetulan keluarga saya itu orang yang merantau semua, jadi jarang dulu ketemu setelah udah kuliah gitu ketemu sama orang tua itu jadi jarang. Jadi ketika dia bisa berpindah-pindah dari rumah ke rumah itu kayaknya jadi sukacita banget gitu. Artinya ada suatu titik gini melihat wajah bapak aja cuman di situ aja kita itu bahagia gitu. Jadi nggak usah minta untuk dibunuh. Kebetulan menentunya ada dokter selalu dibisikin suntik aja aku biar mati nggak usah ketawa. Nah seperti itu kebetulan aduh nggak boleh gitu amang gitu seperti itu. Jadi begitu jadi artinya karena kita mengasihi sih kalau dibilang dia merasa dia tidak jadi berkat ya mungkin berperasaan dia tapi menurut kita dia masih jadi berkat artinya jadi mempersatukan kita terus gitu. Nah ketika dan ternyata ketika dia pergi ya kita jadinya jadi jarak komunikasi gitu sih sebenarnya yang itu. Jadi ada hal yang sangat menguntungkan juga ketika bertahan sampai 4 tahun seperti itu kita pindah-pindah dari rumah ke rumah itu jadinya keluarga lebih akrab sih banyak jadi berkatnya itu sih sebetulnya. Jadi saya bisa menolak seperti itu karena memang artinya melihat wajahnya aja kayaknya senang bahagia seperti itu kira-kira. Jadi saya termasuk orang yang menolak seperti itu. Jadi karena alasan-alasan yang 4 itu juga masuk akal seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hotman. Memang kalau seperti tadi diceritakan itu ada 2 sisi ya. Satu sisi dari mereka yang merawat ya orang-orang yang katakanlah sudah tua atau juga yang terminal gitu ya. Itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa terus menunjukkan ya dan ini tidak mudah ya bahwa kita tidak kesal melakukannya. Kadang-kadang kan gitu ya kita pasti terbeban juga, kita juga berat, kita juga nggak gampang gitu kan untuk merawat ya. Apalagi kalau misalnya ada bersaudara 6, 1 orang yang merawat terus, nah itu pasti akan menimbulkan mungkin ketegangan di antara bersaudara ya. Kenapa hanya saya yang merawat dan itu bisa jadi beban tersendiri. Ya memang seperti tadi kata Pak Hotman yang bagus kalau bisa saling tolong-menolong karena memang komunitas perlu hadir bersama-sama. Jadi dari segi orang yang merawat itu perlu bantuan. Mungkin di sini juga perlu peran para pendeta nih, menguatkan keluarga-keluarga yang punya anggotanya yang terminal. Bagaimana supaya mereka bisa terus-menerus bertahan ya, karena itu nggak mudah. Yang kedua dari segi si pasien sendiri. Jadi saya ngerti tuh ya tadi yang dikatakan Pak Hotman itu
si opungnya itu sendiri atau si kakeknya sendiri ya, kalau laki-laki, mohon maaf kalau perempuan ya, atau si neneknya yang ingin meninggal. Ya, yang ingin meninggal. Ya, karena mungkin dia tidak mau jadi beban. Dan juga mungkin dia tidak merasa hidup seperti yang dialaminya itu adalah hidup yang layak bagi dia, ya. Yang namanya manusia kan pasti ada sedikit banyak keangkuhan, ya, kesombongan, ya. Kalau dia hidupnya seperti anak bayi, ya, padahal mungkin selama ini dia orang yang termasuk sukses atau orang hebat atau orang terhormat, pasti sedikit banyak itu akan menantang dari segi ego dan dari segi kediriannya. Nah, itu wajar gitu ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya ya itu kalau di luar negeri itulah gunanya pelayanan paliatif itu. Ya, jadi meskipun dalam kondisi-kondisi yang sudah sangat parah, dia bisa punya kehidupan yang cukup normal. Ya. Bagaimana dia bisa beraktivitas, bagaimana dia bisa berinteraksi, bagaimana dia bisa bermanfaat, ya. Tadi kan disebutkan bahwa kehadirannya mempersatukan keluarga. Itu bisa. Tapi saya kira harus lebih dari situ. Ya, kalau hanya itu nanti kasihan juga dia. Ada nggak sesuatu yang lain yang bisa dia buat gitu selain hanya duduk diam lalu mempersatukan keluarga. Nah, itu mungkin nggak gampang ya. Jadi tiap-tiap keluarga harus menggumulkan, memikirkan cara terbaik yang mungkin kenal dengan orang tuanya, gimana caranya supaya orang tuanya itu bisa hidup lebih penuh dan sebaik-baiknya, meskipun pada hari-hari menjelang kematiannya. Ya, kalau ada yang jadi dokter ya itu tugasnya, ya, supaya dia dalam kondisi yang katakanlah rasa sakit yang masih bisa ditahan gitu ya. Jadi nggak harus hilang rasa sakitnya. Kalau hilang rasa sakitnya ya nggak sadar sama sekali, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi rasa sakitnya masih bisa dihandle. Dan dia juga bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan keluarganya, dan bisa merasakan kehadiran mereka, dan itu menjadi kekuatannya pada hari-hari terakhirnya. Kira-kira begitu. Silakan, ini ada Pak William Ferdinand. Iya, selamat sore Pak Denny dan Bapak Ibu semua. Mungkin saya sedikit komentar aja gitu ya. Memang ini satu kasus yang tidak mudah ya mengenai eutanasia begitu. Kalau tadi Pak Denny memberikan apa istilahnya panduan-panduan, mungkin itu sangat kita mudah untuk kasus-kasus yang dia masih dalam keadaan sadar gitu, bisa diberikan apa istilahnya ya panduan begitu ya, supaya janganlah lakukan itu gitu. Tapi memang untuk hal-hal yang tadi dalam keadaan seperti Tony Bland tadi itu apa persistent vegetative state gitu ya, bahwa dia dalam kondisi ya mati enggak hidup enggak gitu. Nah itu memang agak susah. Nanti kalau ditanya etikanya utilitarian juga saya begitu. Ya, daripada uangnya habis buat yang begitu, apakah nggak lebih baik buat yang apa istilahnya orang yang masih hidup yang lebih butuh gitu. Jadi memang tidak gampang kita cuma bilang kan negara tanggung, apakah nggak ada tanggung jawab yang lebih baik di dalam memakai dana itu. Jadi memang itu agak susah untuk kasus-kasus seperti itu. Nah mungkin saya komentar begini aja sih, etika Kristen itu tadi ya seperti Pak Denny bilang, sanctity of life, kekudusan hidup, hidup itu berharga. Dan kalau kita semudah itu apa istilahnya ya, memberikan jalur untuk orang mati begitu, ya memang akhirnya kita tidak menghargai kehidupan lagi ujung-ujungnya. Nggak ada bedanya dengan ya katakanlah orang-orang Nazi itu ya gitu. Ini nyawa jadi nggak berharga gitu. Sama kita bukan cuma mendorong saya karena pelayanan gitu ya, makanya saya bilang bahwa kenapa mikirnya mau mati orang-orang yang suicidal thought itu, mungkin ini kasusnya mirip begitu ya, kan rasanya nggak ada guna lagi, udah susah, nggak bisa apa-apa gitu. Kita perlu, ya ini secara Kristen etikanya ya, menurut saya pribadi perlu mengingatkan bahwa ya etika Kristen itu hidup atau mati itu adalah milik Tuhan gitu ya. Roma 14 ayat 8 itu sama Filipi pasal 1 itu ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maksudnya bisa melihat melampaui self gitu, bahwa sepenuh-penuhnya saya mau mati hidup adalah milik Kristus. Sehingga etika orang Kristen bukan hanya berani mati untuk Tuhan,
jadi martir tapi juga berani hidup terus meskipun ngalamin kesusahan, meskipun saya harus kelihatannya nggak tahu nih ke depan seperti apa gitu. Jadi mungkin ada dorongan bahwa jangan mikirnya mau mati terus begitu ya, tapi bagaimana berani hidup gitu. Itu satu apa namanya ya, etika yang mungkin agak terlupakan gitu ya, bagaimana berani terus hidup di tengah-tengah segala kesulitan yang ada gitu. Maunya kan instan gampang gitu ya, lepas dari kesulitan yang ada gitu. Saya pikir itu aja mungkin komentar dari saya, Pak. Terima kasih Pak William. Jadi karena Pak William mengangkat masalah permanent vegetative state ya. Jadi mungkin saya share satu case, ini cukup menarik. Sebenarnya saya nggak sempat bahas hari ini, tapi case ini mungkin bisa membantu mengilustrasikan poinnya Pak William itu ya. Ini kasus Rom Huben ya. Ini Rom Huben ini setelah kecelakaan mobil pada umur 20 tahun ya. Dia 23 tahun dalam kasus apa yang disebut oleh dokter permanent vegetative state. Jadi 23 tahun dia. Jadi dia kayak jadi sayur gitu lah, vegetatif kayak sayur gitu ya. Ya. Jadi tahun 2008 ketika brain tomograph itu ditemukan ya, bahwa dia sebenarnya otak itu masih berfungsi secara normal ya, otak atasnya itu ya. Jadi nggak lama setelah itu, setelah 23 tahun nih ya, itu ditemukan bahwa sebenarnya dia bisa membuat gerakan yang sangat kecil ya di jempol kakinya ya, dan di tangan tangan kirinya jari telunjuknya ya. Ya jadi dia tapi kecil sekali gerakannya ya. Kemudian setelah 3 tahun setelah dia terapi secara intensif ya, dia lalu kemudian menggunakan komputer ya, karena gerakan kecil itu kemudian terdeteksi gitu ya. Dia mengatakan at last ya, right Huben, my views can be heard and my feeling expressed. Setelah 23 tahun dalam kondisi yang disebut permanent vegetative state. Padahal dia sebenarnya tidak begitu ya. Jadi tahun 96 sebenarnya ada riset dengan 40 pasien ya, yang bahwa sebenarnya 43% yang disebut sebenarnya permanent vegetative state itu sebenarnya adalah lock-in syndrome seperti Bobby tadi itu. Ya. Jadi bahkan pada masa-masa sekarang ini sebenarnya 40% dari PVS itu adalah misdiagnosed ya, kemungkinan besar dia sebenarnya bukan PVS sebenarnya. Jadi sebenarnya masih ada harapan untuk itu. Jadi ini fakta medis. Jadi bagi dokter-dokter Kristen atau bagi kita memang bahkan orang yang sudah permanent vegetative state itu pun kayak Robin ini dia masih punya harapan. Bahkan setelah 23 tahun dia berbicara at last, dia bilang gitu ya. Karena selama ini dia sadar semua dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, tapi dia nggak bisa berkomentar, tidak, matanya nggak bisa terbuka, semuanya nggak bisa terbuka. Cuma dia sadar sebenarnya, ya, dan ada jempol kakinya masih bisa bergerak, tapi nggak ada yang memperhatikan. Iya. Terima kasih Pak William. Iya, terima kasih Pak Denny. Saya jadi ingat 2 film sih ya, mungkin menarik gitu. Me Before You itu satu film romantis begitu, tentang kasus yang dia kecelakaan jadinya nggak bisa menggerakkan tubuhnya seperti biasa, jadi orang cacat gitu. Akhirnya milih mati di Swiss itu. Sama satu lagi baru saya tonton, tapi itu film lama ya, Robin Williams yang Awakening gitu. Mungkin kasusnya seperti yang Pak Denny bilang tadi ya, mereka ngalamin cacat di otaknya itu 40 tahun lebih nggak sadar gitu. Makan disuapin bisa gerak gitu, tapi kayak kehilangan jiwanya, rohnya. Tapi ternyata bisa sadar setelah 40 tahun, setelah 30 tahun lebih, dan walaupun otaknya waktu 20 tahun itu dia tiba-tiba mati gitu, nggak sadar apapun, tahu sadar setelah 40 tahun dengan jiwa masih muda gitu. Waktu itu saya tanya ke istri saya, gimana tuh ya, dia tiba-tiba bangun itu udah zaman berubah, dia nggak bisa ngikutin, dulu rambut hitam jadi putih gitu, boleh nggak ya di eutanasi aja itu, ya nggak bisa gitu. Nah, itu aja sih Pak komentar ya Pak. Saya tidak setuju dengan eutanasi Pak. Iya baik, terima kasih Pak William.
Demikian Bapak Ibu sekalian diskusi kita pada sore hari ini. Ya, memang kita tidak mencoba menseragamkan sudut pandang, tapi saya coba menawarkan berbagai pilihan-pilihan etika yang ada, dan secara khusus karena saya mengajar di kampus Kristen, menawarkan juga nilai-nilai Kristiani yang kita pakai untuk menyikapi kasus-kasus yang terjadi. Saya kira saya harus menyudahi acara kita pada sore hari ini. Terima kasih buat waktunya. Untuk menutup acara kita, bolehkah saya minta kesediaan Bu Skidarwati ya untuk menutup dalam doa? Silakan Bu Skidar. Kalau Bu Skidar berhalangan, mungkin saya minta bantuan Bu Dermawan. Gitu. Ya, Bapak, Ibu, semuanya mari kita bersatu dalam. Terima kasih Bapa di surga, pada siang hingga sore hari ini kami bisa mengikuti kuliah yang keempat tentang euthanasia Tuhan. Kami bisa pelajari pada hari ini. Kami bersyukur untuk Bapak Denny Saragi yang sudah memberikan materi ini. Tuhan, terima kasih kami boleh dibukakan pengertian-pengertian kami tentang euthanasia, kasus-kasus yang ada, perbedaan-perbedaan pandangan, berbagai negara. Kami mohon supaya ini juga boleh membuka wawasan kami, membuka pikiran kami, dan mempertajam hati kami, Tuhan, untuk bisa melihat kasus-kasus yang ada dengan terang daripada Tuhan sendiri, sehingga kami bisa memutuskan yang terbaik, Tuhan, kalau seandainya kami termasuk di antara orang yang mengambil keputusan tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami akan berpisah di dalam Zoom ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati kehidupan kami sepanjang sore hingga malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dermawan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian buat waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan bicara tentang teknologi kedokteran cloning dan juga tentang bicara bayi tabung.